Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'am al-kathirah alladhi an'amana ilayna jami'an. Summa nusalli wa nusallim ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i talabah, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ini hadis yang sangat favorit sekali, sangat sering kita dengar. Ini menjadi tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kalian? Adalah menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat apanya? Bermanfaat ilmunya. Bermanfaat apanya? Tenaganya. Bermanfaat pikirannya. Bermanfaat hartanya. Bermanfaat jiwa dan raganya. Itu yang dikatakan Rasul dengan sebaik-baik orang mukmin, sebaik-baik manusia loh. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, kalau kalian ingin didefinisikan menjadi sebaik-baik manusia, maka jadilah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya kan? Apa manfaatnya? Ilmu kalian. Apa kata Rasul dalam hadis yang lain? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kamu belajar Al-Qur'an, ngaji di sini, belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, tapi kamu diamkan saja, kamu nggak ngapa-ngapain, no action, la yaf'al syai'an, hadza ma'nahu la yanfa'. Dengan ilmu itu, dengan media komunikasi HP sekarang, smartphone sekarang, kamu bisa yadullun nas alal khair, bisa menjadi petunjuk jalan kebenaran kepada orang lain. Ya kan? Memberi petunjuk, memberi ceramah, memberi taujihat wal irsyadat bisa dengan mikrofon di masjid, atau bisa dilakukan di mobil, atau bisa kamu lakukan di rumahmu, di kamarmu. Dengan apa? Dengan menuliskan sesuatu. Jadi min alamatil hayat, apa? Ciri-ciri orang hidup itu bergerak. Kalau kalian tidak bergerak, badanmu enggak bergerak, otakmu enggak bergerak, jiwamu enggak bergerak, kamu mati. Min alamatil hayat harakah, jisman wa ruhan tataharrak. Menebar manfaat, menebar kebaikan kepada orang lain. Maka perbanyak tebar manfaat kepada orang lain. Ilmumu dengan cara tadi, kamu nulis di status Facebookmu, di Instagrammu, apalagi status di WhatsAppmu, dimanapun kamu bisa menulis sesuatu yang itu memberikan pencerahan kepada orang lain. Jadi jangan pernah berhenti dari
berbuat baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Kalian jangan cukup hanya berbuat baik, jangan stop di situ, tetapi mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Loh, kamu tuh kan santri. Man haula tulab mungzirul qaum. Apa ayatnya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara minkum min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Liyunziru qaumahum. Itu paling penting. 6 tahun, 4 tahun di sini mengerti hadis banyak, mengerti tafsir banyak, mengerti ilmu pengetahuan. Pulang ke rumah kamu enggak berdakwah, pulang ke rumah kamu enggak ngingetin temanmu, pulang ke rumah justru kamu ikut-ikutan yang tidak benar, salah. Ya, antum haula mungdirul qaum. Kamu semuanya diciptakan, dididik di sini untuk menjadi mungdirul qaum. Maka berbuat kebaikan dan ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Apa hadisnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajril fa'ilihi. Man dalla. Kamu nunjukkan aja, Pak, tuh bagus Pak. Anta tadullu alal khair wa huwa ya'mal falaka jaza misla ma fa'al. Kamu menunjukkan kebaikan kepada orang lain tuh melakukan kebaikan, maka bagimu pahala seperti orang melakukan kebaikan itu. Nanti kamu amati kalau udah pulang nih kelas 6 tahun depan, bawa HP, coba lihat status saya. Ya kan? Daiman at'una ilal khair. Kadang saya pasang status, nih sedang pengadaan air minum. Udah gitu aja. Orang telepon, Pak Kiai lagi masang air ya. Aku transfer ya 25 juta. Ana adulu alal khair, sahih? Ana la atfa 25 miliun. Lakin jaza as-sawab misluhu. Simpel kan? Jadi kalau saya udah wakaf pribadi saya 25 juta, tambah dong karena saya menunjukkan orang lain 25 juta. Sekarang saya WA ke teman-teman, Pak, sekarang kami alhamdulillah ya kan sedang program pengadaan air minum, air bersih, sehingga santri tidak ada kekurangan air lagi di musim kemarau. Ada yang telepon, berapa biayanya Pak Ustadz? Semuanya biayanya sekitar 750 juta. Pak Ustadz, jangan kasihkan orang lain, semua saya itu. Gimana kamu itu? Nah, berarti kan saya sama dengan wakaf 750 juta kan? Jadi jalan menunjukkan kebaikan itu banyak. Tuh sekarang makam di Pahlawan sana tahu kan? Tuh kan catnya udah kusam tuh. Kalau malam, sore atau pagi remeng-remeng. Padahal makam-makam sekarang tuh udah padang gitu loh, udah terang. Oke, bilang cat berapa habisnya ini? 6 juta kita lelang. Udah cat, saya belikan cat. Saya bagi share kebaikannya. Nih, saya Metan Khomsin ya. Mau berapa? Tadi pagi saya tebus simbah saya di Jakarta. Mbah sana, nih lagi ngecat makam, perbaikan makam. Mau ikut kebaikan enggak? Ikut ya, 1,5 juta. Jadi dimanfaatkan kemampuanmu itu untuk kebaikan-kebaikan, ngajak orang berbuat kebaikan. Cuman modal doang, nggak pakai pulsa, pakainya WhatsApp kan, teleponnya nggak pakai pulsa kan. Assalamualaikum Mbah, pripun kabare? Alhamdulillah baik ini ada lagi yang mau diperbaikin begini, mau ikut nggak? Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa, namanya ngajak orang kebaikan. Oh enggak deh, saya lagi ada kesibukan lain, ya nggak apa-apa. Tapi beliau, saya ikut ya. Paham? Jadi orang yang bermanfaat, apapun jadi. Maka khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu, itu menjadi prinsip kalian. Jangan pernah bosan menjadi orang baik. Jangan bosan. Kamu di sini ya 2 bulan nih atau 3 bulan belajar, atau 4 tahun nanti atau 6 tahun liburan ke rumah,
kamu berubah. Le, ngopo ora jamaah? Udah Pak, saya setahun full di pondok jamaah terus, sekarang saya tak sholat sendiri nggak jamaah gitu, kira-kira kebalik otakmu konslet itu kalau begitu cara berpikirnya. Iya kan? Kalau jawabanmu Pak, aku di pondok jamaah subuh, duhur, asar, maghrib, asar, hampir tidak pernah tidak jamaah. Sekarang saya di rumah 1 bulan tidak mau jamaah, gitu kira-kira. Kalau gitu kamu bilang aja, Pak, saya udah makan di pondok pagi, sarapan, siang, saya di rumah nggak mau makan, gitu kira-kira. Berbuat baik terus, taat terus. Jangan merasa cukup saldomu gitu loh. Paham ya? Jangan merasa saldomu cukup, itu kan kamu sombong depan Allah. Merasa saldo kebaikanmu cukup. Padahal belum apa-apa. Kamu 4 tahun, 6 tahun di pondok, pulang ke rumah merasa sombong di depan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kebaikanmu cukup, seakan-akan saldomu cukup depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih jauh. Maka hati-hati, di rumah tetap taatnya, tetap sholatnya jamaah sama keluarganya, ngajak adik-adiknya, kamu ngimami, kamu yang adzan, kamu ke masjid, imami orang-orang, kamu kemana, kamu bantu ini terus, jangan pernah berhenti. Ya kan, liburan di rumah aja, di dalam kamar aja, dipatahin lampu nih, lah harap ngopo kowe? Mending kamu nggak tidur di kolong kasur itu sekalian. Ya, ini menjadi prinsip hidup kalian. Jangan pernah merasa cukup dari berbuat kebaikan. Daiman badlul khairi daiman wa abadan. Ya kan, itu kan kata-kata mutiara yang kamu semua udah pelajari. Badlul khairi daiman wa abadan. Berbuat kebaikan terus selamanya sampai kamu mati. Karena kebaikan-kebaikan itu akan kamu bawa ke liang kuburmu. Paham? Kebaikanmu akan kita bawa, itu yang akan menjadi penerang kuburmu, akan menjadi memperluas kuburmu, akan memberikan limpahan rahmat. Anak-anakku sekalian, maka orang berdoa umurnya panjang, bukan berdoa usianya panjang. Usia la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Usia tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek, tapi umurmu bisa panjang. Dengan apa? Dengan kebaikan. Jadi kamu boleh pindah ke makam sana, udah meninggal di mana, boleh, tapi namamu terus dikenang. Itu namanya umurnya panjang. Kalau ada orang meninggal tidak dikenang oleh siapapun, itu namanya umurnya pendek. Bahkan anaknya pun melupakan, bahkan keluarga besarmu pun lupa, itu umurnya pendek. Tapi kalau ada orang meninggal, dimakamkan, kemudian anak-anaknya, keluarga besarnya, masyarakatnya, bangsanya merasa kehilangan, itu namanya umurnya panjang. Maka jadilah kalian yang berumur panjang. Contoh Pak Kiai Hasyim Muzadi, dengan tausiahnya yang sejuk, dengan pikiran-pikiran yang jernih, yang clear. Di saat bangsa seperti ini, orang, ya Allah, andai kata Pak Kiai Hasyim Muzadi masih hidup, ada pencerahan-pencerahan untuk bangsa ini. Artinya orang kangen gitu loh. Jangan sebaliknya, alhamdulillah itu mati, adem suasana, kampung aman bro, alhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau kamu dilahirkan orang bergembira, alhamdulillah lahir, misalkan siapa namanya, Tegar, alhamdulillah Tegar lahir bayi, gitu kan, alhamdulillah. Tapi ketika Tegar meninggal, nangis semua, ya Allah Tegar meninggal, kepriye ya Tegar, ya kan, ya Allah. Begitu, jangan sebaliknya, Tegar meninggal, alhamdulillah, orang wingi-wingi gitu kan, oh kebalik namanya itu.
Paham? Jadi ketika dilahirkan, orang tersenyum, orang tertawa, menyambut gembira kelahirannya. Tapi orang ketika meninggal, orang menangis karena ditinggal dengan kebaikan-kebaikannya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka semua santri harus berprinsip itu. Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.